diperoleh dengan cara jadi ada larutan, ada 5% CaOH2 dalam airnya. Ini bisa diperoleh dengan cara mencampurkan larutan CaOH2 dengan air. Larutan itu dibuat dari 20% CaOH2. Hitunglah jumlah larutan masuk. Hitunglah jumlah larutan masuk. Jadi bagaimana cara membuat agar dari 20% CaOH2, ini 20% CaOH2, itu menjadi 5%. Konsentrasinya dipekatkan apa diencerkan itu? 20% jadi 5%, konsentrasi CaOH2-nya dipekatkan apa diencerkan? Diencerkan ya, karena 20% jadi 5%, makin kecil. Ditanya ini, hitunglah jumlah larutan masuk. Jadi kita ambil contoh penyelesaiannya 1000 kg produk. 1000 kg produk ya, tidak ada reaksi kimia, prosesnya steady state, artinya tidak ada akumulasi. Neraca massa itu adalah neraca massa masuk saya kurangi massa keluar, itu sama dengan 0 ya, karena ini yang masuk dikurangi yang sama dengan yang keluar, atau masuk yang ini dibidah ruas, masuk kurangi keluar sama dengan 0. Massa masuk kurangi massa keluar sama dengan 0. Bahan terdiri dari larutan CaOH2 ya, X. Ini larutan CaOH2-nya itu kita misalkan CX ini. Kemudian setelah itu air, kita misalkan Y sebagai pelarut. Serta produk itu P. Ya. Produk itu P. Maka neraca massa total adalah, jadi yang massa masuk itu apa? Jadi larutan yang masuk itu adalah CaOH2 dan air, X tambah Y ya. Maka sama dengan produk atau P. Sehingga X tambah Y sama dengan produknya itu, karena yang massa masuk itu 1000, tidak ada akumulasi, ya keluarnya juga 1000 ya. Jadi X tambah Y sama dengan 1000 ya. Kemudian selanjutnya neraca massa komponen CaOH2, kita tinjau CaOH2 yang masuk dan yang keluar. Jadi yang masuk itu kan dia 20%. 20% dari CaOH2. Berapa beratnya gitu ya, 20% beratnya. Kemudian mau dijadikan 5% dari produknya itu. 5%, 20% dari larutan CaOH2 ini sama dengan 5% dari produk, karena kita mau mendapatkan 5% CaOH2, 5% dari produknya. Sehingga 0,2 kali X sama dengan 0,05 kali produknya berapa, 1000 kan, sehingga X-nya ketemu 250 kilo. Ini X-nya, 20% X akan sama dengan 5% P. 0,2 X sama dengan 0,05 kalikan 1000. X-nya 250. Nah, X tambah Y sama dengan 1000. Sehingga Y, air yang ada di sini, di dalam umpan, masuk berapa? 1000 kurang 250, 750 kg. Jadi kalau ditabelkan, kita ilustrasi seperti ini,
Ini ada komponen larutan CaOH2 dan air, ini totalnya. Nah, ini input masuknya berapa? Jadi larutan CaOH2 masuknya 250, ini hasil hitungan kita tadi. Airnya 750 hasil hitungan kita tadi. Kemudian di sini outputnya 1000 karena tidak ada akumulasi. Kemudian di sini outputnya juga tidak ada airnya. Jadi total 1000. Ini bisa kita gambarkan dari diagram ini. 20% kalsium hidroksida, CaOH2. Kemudian ini ada X ya, kalsium hidroksida itu X, air. Kemudian ditambahin air, kemudian nanti dia menjadi konsentrasi larutannya itu menjadi 5%, karena kita encerin dengan air. Jadi ada larutan kalsium hidroksida. Ini tadi larutan kalsium hidroksida 20%. Nah, saya mau membuat dia jadi 5%, ya tambahin air. Gitu. Nah, tambahin air. Kalau ditanya berapa airnya, ya berapa X-nya, tadi ngitungnya begini. 20%, kita hitung neraca massa komponen CaOH2, ya ini neraca massa komponen CaOH2 ya. 20%, yang di sini kita hanya memandang yang masuk berapa. Oh, 20% kali ini. Kita nggak tahu berapa jumlahnya. Kemudian akan menjadi berapa? 5%. 5%. Jadi 20% X sama dengan 5% dari produknya. 5% adalah 1000. Jadi ketemu X-nya 250. Nah, mencari airnya gimana? Ini kan X tambah Y sama dengan 1000. Sehingga Y-nya 50. Itu contoh pertama ya. Sampai di sini bisa dipahami? Gimana teman-teman mahasiswa bisa memahami? Kalau gitu saya lanjut saja. Ini ada bahan A, coba perhatikan ini ada satu unit peralatan. Bahan A masuk ke dalam tangki, ini tangki ya. Bahan A masuk ke dalam tangki dengan laju 4 kg per jam. Bahan B dengan kecepatan 10 kg per jam. Laju C keluar 8 kg per jam. Berapa laju D? Gitu. Jadi ini kalau kita hitung 4 tambah 10, 14. 8 ini harusnya 6 kg per jam ya. 4 tambah 10, 14. Ini 8 tambah berapa supaya jadi 14? Ya, 6. Nih. Neraca massa total A tambah B sama dengan C tambah B. 6 kg per jam. Nggak susah. Oke. Sekarang yang contoh 3. Sebanyak 1 kg tepung dikeringkan menggunakan udara dengan tujuan menghilangkan air hingga kadarnya 5%. Jadi 1 kilo tepung ini dikeringkan menggunakan udara. Jadi di dalam tepung ini masih ada air, sehingga mau lebih dikeringkan lagi. Diharapkan nanti tepung itu hanya memiliki kadar air hanya 5% saja pada produk akhirnya. Komposisi bahan baku 75% air. Komposisi bahan baku 75% air. Jadi bahan bakunya ini dalam 1 kilo tepung ini 75% air. Ini tepungnya sudah mau dibuat ini apa namanya untuk menepung bakwan, menepung apa namanya pisang, menepung macam-macam lah nih kayaknya, karena airnya banyak banget 75%. Tepungnya hanya 25% kan dari sini. Hitung tepung yang keluar dan jumlah air yang menguap. Asumsi udara sebesar 500 gram dan jumlah B yang masuk keluar sama.
Oke, kita coba lihat di sini ya. Nah, ini gambarannya. Ini ada 1 kilo tepung, airnya 75%, banyak banget ya. Masuk ke oven lah, oven. Masuk ke oven tepungnya. Ini ada udara panas. Ya, udara panas. Udara ini kan nanti membawa air. Nanti yang di sini tersisa tepungnya dari 75% jadi ada 5% air. Yang ditanya adalah tepung yang keluar ini berapa jumlahnya dan air yang menguap ini berapa. Jadi ini yang ditanya ya, sama tepungnya ini berapa kilo. Nah, gimana kita menyusunnya? Perhatikan di sini, neraca massa total itu adalah yang masuk sama dengan yang keluar. Yang masuk A, yang masuk itu berupa 1 kilo tepung, juga ada udara kering B. Kemudian nanti yang keluar apa? Udara tambah air tambah tepung, C tambah D. Ini persamaan pertama. Data-data ini kita masukin dulu ke sini. A tambah B sama dengan C tambah D. Jadi A-nya berapa? 1 kilo atau satuannya mau pakai gram boleh pakai gram. 1 kilo 1000 gram. B-nya 0,5 kilogram atau 500 gram. Kita masukin ke sini ya, A tambah B sama dengan C tambah D. Jadi 1000 tambah 500, 1500 sama dengan C tambah D ya. Itu yang masuk itu 1500 gram atau 1,5 kilo. Nah, kemudian yang penting setelah kita melakukan neraca massa total, ini kan nanti dapat persamaan pertama. Kemudian neraca massa komponen air, kita cari ya. Air, kita lihat air. Di A ada airnya enggak? Ada 75% dari A. 0,75 kali A. Tambah, di B ada airnya enggak? Udara? Enggak ada asumsi udara kering. 0% B. Sama dengan di K ada airnya enggak? Ada 5% dari berat tepungnya ini, 5% C. Kemudian ditambah D ada airnya enggak? Ada. Nah, kita enggak tahu airnya berapa di sini. X persen D. Kita masukin 0,75 kali A sama dengan 0,05. B-nya kan 0 ya, 0,05 C tambah X persen D. Ini persamaan 2. Oke. A itu berapa? A itu adalah 1000 gram. Masukin ke sini 0,75 kali 1000 sama dengan 0,05 C tambah X persen D. Kita nggak tahu nih, D-nya nggak tahu, C nggak tahu. Jadi yang tahu 0,75 kali 1000 itu 750 gram. Sama dengan 0,05 C tambah X persen D. Nah, neraca massa komponen tepung. Sekarang ini yang pertama ya. Jadi kalau kita tuliskan di sini, persamaan yang pertama itu A tambah B sama dengan C tambah D itu akan menghasilkan 1500 akan sama dengan C tambah D. Ini persamaan pertama ya. Nah, kemudian selanjutnya persamaan yang kedua ini tadi, dia menghasilkan apa? Yang persamaan kedua ini, dia menghasilkan 750 sama dengan 0,05 C tambah X persen kalikan D. Nah, ini persamaan kedua. Oh, dulu. Sudah bisa diselesaikan belum? Berapa variabel kita hitung? Ada C, ada D, ini ada X lagi. Oh, jadi jumlah variabel itu harus sama dengan nanti jumlah persamaan yang ada.
Kalau variabelnya ada C, D, X, harusnya ada